Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semua. Ketemu lagi di Halim Channel ya. Kali ini kita masih dalam pembahasan mengenai pompa air ya. Apa yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pertanyaan salah satu kawan kita ya. Jadi kawan kita ini melihat di YouTube channel yang membahas tentang pompa air, yaitu dengan Mika ya, dengan Mika pompa air bisa deras, pompa air bisa kencang. Nah, ini apakah benar atau enggaknya? Ini pertanyaan teman kita seperti itu. Lalu ada lagi hanya dengan pasir ya, yang dicampur sejenis resin gitu ya, kemudian diaplikasikan ke pompanya, ini bisa meningkatkan airnya. Nah, ini benar apa enggaknya? Nah, ini akan kita bahas kali ini ya. Sebelum kita bahas benar enggaknya masalah tadi ya, kita akan konfirmasi. Pertama adalah konsep dasar dari pompa ini ya. Ini adalah pompa jenis periferal ya, periferal yang menggunakan impeller periferal. Konsep dasarnya pompa ini adalah memanfaatkan air ya sebagai fluida itu dengan cara memperkecil gap atau celah atau clearance ya antara tutupnya maupun rumah impellernya. Rumah impellernya dalam hal ini adalah pump casing di sini ya. Ini rumah impellernya. Jadi celah di sini ya, dan impellernya, kemudian tutupnya dan impellernya ini harus sekecil mungkin ya, tapi jangan sampai terlalu kecil yang menyebabkan bergesekan, karena kalau sudah bergesekan beban motornya akan tinggi dan wattnya akan naik. Nah, jadi konsepnya adalah memperkecil gap ya, memperkecil celah, memperkecil clearance. Lalu apa hubungannya dengan Mika tadi ya? Ya, salah satu kawan kita yang di YouTube ini sebenarnya pemikirannya sudah benar ya. Jadi memperkecil gap, memperkecil celah, ini benar. Dengan menggunakan Mika bisa meningkatkan debit airnya maupun tekanannya, itu benar. Atau dengan pasir yang bisa meningkatkan airnya, itu benar ya. Karena bisa memperkecil celahnya ya, sehingga air bisa dimanfaatkan maksimal ya, menghasilkan tekanan yang maksimal. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketahanan dari Mika itu sendiri ya. Jadi kalau kita tambahkan Mika di sini ya, atau di bagian di sini ya, itu memang celahnya akan kecil ya, dan debit airnya akan naik, tekanannya akan naik. Tapi ketahanan Mika sendiri pada saat pompa ini sudah dipasang ya, impellernya ya, ini bisa hanya hitungan jam ya, karena Mika atau resin lainnya itu sifatnya resin ya. Kalau dia kontak dengan besi ya, yang besi terlebih nanti ada airnya gitu ya, dan air itu ada sebagian yang mengandung pasir gitu ya, itu sifatnya korosif banget, jadi akan cepat sekali kembali semula ya, celahnya menjadi lebih besar seperti awal. Nah, ini tidak direkomendasi. Jadi memang Mika itu benar bisa menambah tekanan gitu, hanya saja ketahanannya ini yang tidak direkomendasikan ya, menggunakan Mika. Sebenarnya banyak cara yang harus pada saat pompa ini digunakan kemudian aus ya, dan celahnya menjadi besar. Ini banyak cara yang bisa kita lakukan ya, dan caranya simpel, lebih simpel, tidak harus membuat Mika yang harus dibentuk kemudian dilem. Nah, itu saya kira lebih rumit ya membuatnya, dan hasilnya nggak maksimal. Nah, solusinya ya, sebenarnya yang pertama, komponen ini tersedia di pasar ya.
bisa kita ganti langsung. Jadi kita beli, baik itu casingnya ya, casing ininya, tutupnya, covernya, kemudian impellernya sendiri itu bisa kita beli ya. Jadi kalau kita beli ya, kita ganti baru, ini sudah tidak diragukan lagi, ketahanannya pasti setara dan sama dengan originalnya. Itu cara yang pertama. Jadi kita bisa ganti komponen ini yang sudah aus tadi ya, sehingga gapnya tetap kecil, sehingga performanya tetap sama. Nah, cara yang kedua adalah dengan melakukan permesinan ya. Jadi dibubut ulang, bagian ini dibubut ulang untuk menjaga celah ini, gapnya biar tetap kecil ya. Di bagian ini dibubut ulang ya, mesin bubut gitu ya, dibubut ulang supaya celahnya kecil. Nah, itu cara kedua kalau misalkan beli komponennya mahal ya, budgetnya nggak ada ya, itu bisa dibubut ulang. Nah, bubut ulang ini memang nggak semuanya bengkel punya ya. Sebenarnya bubut ulang ini lebih murah gitu, tapi nggak semua bengkel punya. Nah, solusinya apa ketika budgetnya nggak ada? Cara yang pertama nggak bisa, cara yang kedua mesin bubutnya nggak ada atau nggak tersedia atau lebih mahal. Cara yang ketiga adalah dengan amplas ya, atau kikir ya, bagian ini dia amplas, dikikir. Ini misalkan kikir ya, ini dikikir, tapi harus rata ya kikirnya, jangan sampai miring. Kalau miring nanti assemblinya nggak balance ya. Jadi nanti amplas dipasang di kaca gitu ya, nah atau tempat yang rata, nah nanti di amplas seperti ini ya, bagian ini diamplas atau dikikir ya, seperti ini. Berapa kikirnya yang harus disesuaikan dengan ketebalan impellernya ya. Ketebalan impellernya ini harus diukur terlebih dahulu berapa, kemudian nanti kedalamannya ini berapa dan kedalamannya ini berapa, diukur ya. Filternya ya, gapnya itu tidak boleh terlalu kecil atau terlalu besar ya. Biasanya umumnya untuk impeller jenis ini itu antara 40 mikron sampai 70 mikron ya, 0,04 atau 0,07 mili. Kalau terlalu besar ya, kalau gapnya terlalu renggang gitu ya, artinya nanti akan ngempos ya. Tapi kalau terlalu sempit ya, ini akan bersentuhan dan beban motornya akan tinggi, sehingga listriknya akan beban listriknya akan tinggi ya, konsumsi listriknya tinggi besar. Jadi harus benar-benar optimal ya, tidak boleh terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, itu ya cara yang sangat mudah sebenarnya dan tidak diragukan lagi ketahanannya. Karena apa? Karena materialnya tetap sama, original ya. Yang pertama, ganti komponen baru ya, yang sudah tersedia di pasaran, atau dibubut ulang, dipermesinan ulang gitu ya, atau dengan cara dilapping ya, atau diamplas atau dikikir gitu. Supaya apa? Untuk mendapatkan celah yang sama pada waktu originalnya. Nah, dalam hal ini gap itu ada dua ya, gap bagian di sininya dan bagian di sininya ya, bagian atas. Untuk bagian atas ya, bagian atas ini ya, yang perlu dikikir adalah bagian di sininya, sambungan antara motornya ya, sehingga bisa di adjust atau diatur ketinggiannya ya, berapa sih harus gapnya ya. Nanti bisa menggunakan feeler gauge ya. Jadi ini misalkan feeler gauge, nanti diukur seperti ini caranya. Kelihatan nggak? Nah, ini feeler gauge-nya di sini. Ini biasanya paling besarnya itu 0,15 ya. Kalau lebih dari itu nanti ngempos ya. Intinya celahnya harus sekecil mungkin ya, tapi jangan sampai sekecil mungkin itu bisa menyebabkan bergesekan. Tidak boleh bergesekan dan tidak boleh terlalu besar, itu kuncinya ya. Jadi teman kita yang ada di YouTube itu menggunakan mika itu nggak salah ya, benar. Hanya saja kita jangan sampai memberi layanan ke customer hanya menggunakan mika, hari ini di repair oke, besoknya kembali lagi. Nah, itu pelayanan yang kurang bagus ya, tidak memuaskan pelanggan. Jangan sampai hal itu terjadi, karena kita memberikan pelayanan harus yang terbaik ya, supaya
pelanggan-pelanggan kita mempercayai pekerjaan-pekerjaan kita. Ya, itu sharingan informasi yang bisa kita informasikan ya. Semoga menambah wawasan buat teman-teman semua, baik yang sebagai yang punya bengkel ya, atau teman-teman yang mau reparasi ke bengkel ya. Nanti teman-teman yang mau mereparasi yang punya kerusakan ini ya, harus mempertimbangkan harganya. Ini mau diganti baru atau di mesin ulang atau hanya cukup diamplas. Nah, sebenarnya kalau diamplas itu mengandalkan keterampilan tukangnya ya. Kalau dia pengerjaannya bagus, bisa rata, hasilnya bisa bagus juga ya. Bisa sama dengan kondisi awal. Jadi pertimbangannya itu ya. Kalau kita hanya mengganti dengan mika ya, nanti kasihan customernya ya. Hari ini bagus, besoknya sudah rusak lagi. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan ya. Meskipun tadi memang hasilnya benar ya, tapi poinnya adalah ya kepuasan pelanggan. Seberapa lama mika itu bisa bertahan ya. Itu saja ya yang bisa kita sharing, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan dituliskan di komen ya, kita diskusi lebih detail ya. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.